Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul dan hadir di tengah-tengah keluarga kita saat ini dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah ini. Kami undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita pujikan, terpujilah Allah. Saudaraku, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sekarang ya Allah Bapa kami di surga, kami bersimpu di hadapan-Mu dengan seisi rumah tangga kami Tuhan. Seraya memohon agar Tuhan boleh berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Untuk menyatakan berkat yaitu hikmat dan akal budi-Mu Tuhan atas kami semua. Sehingga pada saat kami mendengarkan berita firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, setiap kami dimampukan bukan hanya sekedar duduk diam dan mendengarkannya saja, tetapi terlebih khusus ya Bapa kami dimampukan juga untuk mengerti dan memahaminya, bahkan terlebih khusus melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Lukas pasal 11 ayat 9 sampai yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya,
akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai pengganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat secara keseluruhan pembacaan kita saat ini pada Lukas pasal 11 dan bahkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 13, kita akan melihat tentang bagaimana Yesus memperkenalkan kebaikan Allah melebihi kasih ayah atau ibu kepada anaknya. Dan saudara-saudara, kebaikan Allah yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kebaikan Allah yang memperhatikan setiap kebutuhan anaknya, apakah saudara yakin akan hal ini? Apakah saudara mengakuinya dalam kehidupan sebagai orang percaya? Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat dalam kehidupan kita. Berapa banyak doa yang selalu kita panjatkan dalam hidup kita. Doa yang notabene isinya tentang permohonan kita kepada belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam pergumulan, kita memohon agar Tuhan juga turut campur dengan pergumulan kita, ambil bagian di dalamnya. Berapa kali kita lakukan hal itu sepanjang hidup kita? Tentu kita akan mengatakan, oh banyak kali. Sudah sering saya berdoa kepada Tuhan, menaikkan seluruh pergumulan saya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kita lihat kembali. Ketika kita mengatakan sudah banyak sekali doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa banyak doa yang kita anggap sudah dikabulkan oleh Tuhan dalam hidup kita? Dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, apakah seluruh doa kita itu juga dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Saudara-saudara, banyak orang mengatakan hanya sebagian saja apa yang saya harapkan dikabulkan oleh Tuhan. Lantas saudara-saudara, kalau kita baca dalam bacaan kita saat ini, pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini memberikan gambaran tentang kesediaan Tuhan untuk memberikan belas kasih-Nya kepada umat yang memohon kepada Dia dalam setiap doa. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, ternyata tidak seluruh doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu diberikan jawaban oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masalahnya di mana?
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang nelayan yang karena terjadi badai, dia terdampar di sebuah pulau yang sangat terpencil sekali. Di pulau tersebut, saudara-saudara, dia tidak menemukan seorang pun penghuni pulau tersebut. Dan kemudian dengan rasa sedihnya, dengan rasa ketakutannya, dengan rasa kekhawatirannya, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan hidupnya, agar Tuhan mengembalikan dia kepada keluarganya. Dia tidak mau berdiam diri. Kemudian dibangunnyalah sebuah pondok tempat dia bernaung di pinggir pantai. Setelah dibangunnya sebuah pondok yang kecil, kemudian dia berupaya untuk menghilangkan rasa laparnya dan hausnya. Dia masuk ke hutan. Ketika dia masuk ke hutan, dia mencari makanan untuk menghilangkan rasa laparnya dan minuman untuk menghilangkan dahaganya. Dan setelah dia merasa mengambil cukup lumayan untuk makannya, dia kemudian keluar dari hutan. Dan ternyata saudara-saudara, betapa terkejutnya dia, betapa marahnya dia, dan betapa kecewanya dia. Ketika dia keluar dari hutan menuju tempat pondok yang dibuatnya, ternyata sudah habis terbakar, tanpa sisa sedikit pun. Kemudian di dalam kemarahan dan kekecewaannya, dalam ketakutannya dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, betapa teganya Engkau melakukan hal ini kepadaku. Dan dalam kesedihannya dia akhirnya tertidur. Dalam tangisannya dia akhirnya terlelap. Sampai besok pagi, dalam tidurnya dia terbangun saudara-saudara karena mendengarkan sebuah suara mesin dari sebuah kapal yang mendekat kepada dirinya. Dan kemudian dia kaget, ternyata itu adalah regu penyelamat. Lantas dia mengatakan kepada mereka, sang regu penyelamat, bagaimana cara Anda bisa datang kemari sedangkan tempat ini sangat jauh dan sangat terpencil. Sang regu penyelamat mengatakan, asapmu telah memberikan tanda kepada kami untuk menyelamatkan engkau. Pria tersebut terkaget, tadinya dia menyalahkan Tuhan karena pondoknya terbakar. Tetapi justru karena asap dari terbakarnya pondok tersebut itulah dia bisa diselamatkan, menjadi tanda di mana letak dirinya pada saat itu. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian lelaki tersebut mohon ampun kepada Tuhan. Hal ini saudara-saudara, kalau kita lihat, seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Siapapun dia yang namanya manusia pasti mengalami pergumulan yang amat luar biasa dalam hidupnya. Seringkali kita alami pergumulan tersebut. Dan pada saat kita bergumul, maka satu-satunya sebagai orang percaya, kita hanya bisa melakukan permohonan dalam doa kepada Tuhan. Dan dalam doa itu saudara-saudara, satu hal yang selalu kita minta sama Tuhan adalah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan dari pergumulan tersebut. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, seringkali tidak sedikit orang Kristen yang kecewa ketika dia menaikkan doa kepada Tuhan. Karena ternyata apa yang diminta dan apa yang terjadi dalam hidupnya itu sangat berbeda sekali. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita meminta dan memohon kepada Tuhan? Seiring dengan janji Tuhan yang diucapkan kepada kita dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Ketika Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini berbicara tentang kebaikan Allah dalam kehidupan manusia.
yang selalu mengetahui apa yang dibutuhkan dan selalu akan memberikan belas kasihannya kepada setiap orang yang mempercaya kepada Dia. Cuma masalahnya adalah kita melakukan doa harus dibarengi dengan sikap yang pertama. Milikilah sebuah kesadaran penuh bahwa Tuhan selalu mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Milikilah sebuah kesadaran penuh bahwa Tuhan selalu mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali banyak orang Kristen ketika dia berdoa, dia hanya ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan inilah mau saya. Tanpa dia mau memiliki kesadaran bahwa apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita seringkali berbeda dengan apa yang kita ingini. Tetapi dalam perbedaan itu Tuhan selalu mengedepankan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuat rancangan bagi kita. Maka ketika kita menaikkan dalam doa kita, seharusnya yang terjadi adalah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu, kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang baik untuk kita, tetapi Tuhan mengetahui. Maka saudara-saudara, milikilah sebuah kesadaran bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dan apapun itu pasti merupakan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, jangan sekali-kali kita menempatkan diri kita sebagai penentu kehidupan ini. Tetapi tempatkanlah Tuhan sebagai penentu kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita menempatkan diri sebagai orang yang berkuasa untuk bisa menentukan apa yang harus Tuhan buat untuk saya. Tetapi baiklah kita menempatkan diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hanya tahu menerima apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita ingat ketika kita menaikkan doa kita, bahwa berdoa sesungguhnya bukan hanya sekedar merangkai kata-kata saja, tetapi berdoa sesungguhnya membutuhkan yang namanya sebuah keberanian untuk meminta. Dan juga sebuah keberanian untuk percaya. Dalam hubungan antara orang tua dan anak, seorang anak ketika dia menginginkan sesuatu kepada orang tuanya, dia harus memiliki sebuah keberanian untuk meminta kepada orang tuanya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki sebuah keberanian untuk meminta kepada Tuhan tentang apa yang kita butuhkan. Dan kemudian harus juga dibarengi dengan keberanian untuk percaya akan kekuatan dan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak percaya pada kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Mereka hanya berdoa tetapi sekadar formalitas dalam hidupnya. Tetapi tidak memiliki keberanian untuk meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita sudah memiliki keberanian untuk meminta dan untuk percaya tanpa rasa takut dan khawatir dalam hidup kita, kita memiliki sebuah keyakinan seperti yang dikatakan pada ayat 13b. Dikatakan demikian, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus
diberikan kepada orang yang mau berani meminta kepada Dia dan percaya pada kekuatannya di dalam setiap doa. Fungsi Roh Kudus itu akan memberikan kepada dirinya keberanian, kemampuan untuk menghadapi apapun yang menjadi jawaban Bapa kita di surga atas setiap doa kita. Sehingga mungkin ketika kita sakit atau orang yang kita kasihi sakit, kita memohon kesembuhan bagi orang tersebut. Tetapi kemudian Tuhan berkata lain terhadap orang tersebut. Kekasih hati kita tersebut, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Menguatkan kita sehingga kita tidak terpuruk, tidak terjatuh, tidak takut, tetapi memampukan kita untuk tetap tegak berdiri dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan kita, naikkanlah dalam doa. Yakinlah Allah yang memiliki kita adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Tetapi nyatakan semua itu dalam doa kita dengan keyakinan kita tentang kekuatan Allah, dengan keberanian kita, dengan sebuah kesadaran penuh bahwa Roh Kudus akan bekerja untuk kita melakukan yang terbaik bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bakti 114 di setiap janjiku. Tuhan
Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan, kami sungguh bersyukur dan ajar kami Tuhan untuk menaikkan dalam setiap pergumulan kami, doa dan pengharapan kami dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kami. Biarlah kami meyakini semuanya itu dalam kehidupan beriman kami Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk tetap setia menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Tuhan masih tetap menjaga kami, Tuhan tetap menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, dan walaupun kami dalam keterpurukan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap berada dalam kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan sendiri. Apapun yang kami gumulkan saat ini, apapun yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan, biarlah semuanya itu kami nyatakan dalam setiap doa kami, bahwa Tuhan selalu merancangkan yang paling baik bagi kami semua. Berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini dalam setiap pengharapan kami Tuhan, untuk boleh menikmati situasi dan keadaan yang berubah menjadi lebih baik lagi Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Untuk kami menjalankan fungsi kami, baik sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan orang tua bagi anak-anak kami Tuhan. Berkati kami semua melakukan hal itu Tuhan, serta mampukan kami ya Bapa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, sehingga kami tetap menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kami, dan bahkan menjadi kebanggaan bagi Tuhan sendiri yang telah menghadirkan kami di dalam dunia ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk melayani, baik kami selaku presbiter, organis, singer, bahkan tim multimedia, karyawan dan karyawati kantor, yang kami upayakan segala sesuatunya boleh terjadi dalam pelayanan ini Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan tetap terus hadir bersama dengan kami. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, anak-anak Tuhan yang selalu membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kota Samarinda ini Tuhan. Bahkan Kalimantan Timur, di mana kami tempat menjadi tempat bernaung bagi kami semua ya Bapa. Kami sungguh prihatin dengan kondisi Kalimantan Timur saat ini Tuhan. Bahkan Indonesia ini ya Bapa, ketika virus corona belum mau menjauh dari kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk boleh bersama-sama menghadapi semuanya ini. Baik para pemimpin negara kami, dan juga ya Tuhan, dari mulai tingkat pusat maupun tingkat daerah, dibantu dan didukung penuh dengan seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Para tim medis Tuhan, sebagai tenaga kesehatan, ketika mereka boleh berjuang demi nyawa begitu banyak orang yang mereka layani, Tuhan Kau berkati mereka. Di dalam kekhawatiran mereka, mereka tetap menjadi para pelayan-Mu Tuhan. Dan kami yakin serta percaya Tuhan tetap ada bersama dengan mereka dan menguatkan mereka. Menguatkan tubuh jasmani mereka, bahkan menguatkan iman pengharapan mereka kepada Allah, untuk boleh menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan dedikasi yang besar sebagai seorang pelayan Tuhan. Aparat keamanan, TNI, Polri, maupun juga seluruh warga negara Indonesia, biarlah Tuhan kami boleh melakukan semuanya ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Biarlah doa yang kami panjatkan ini Tuhan, Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sepanjang hidupmu bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Agar jangan ku sesat.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan berkati.